Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ilham Haris dari acara Sanasan pemirsa. Hari ini penting untuk disimak, hari ini penting untuk kita bahas lebih dalam lagi karena proses tahapan Pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan ini hari ini sudah banyak memakan korban dan situasi masih menyekam gitu ya, dan ini penting untuk ada langkah-langkah tertentu dari pihak penyelenggara. Dan hari ini saya mengundang Dinda Fahri sebagai salah satu anggota TFPKD Kabupaten Bangkalan, dan juga beliau diberi tugas untuk menjadi humas TFPKD. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Daliman. Gimana Dinda? Sibuk siang malam ya untuk mengurusi, menerima keluhan dan macamnya terkait dengan urusan tahapan Pilkades? Enggak juga sih, biasa, karena teman-teman yang banyak nanya itu biasanya nanya soal resmi kepada kantor DPMD. Oh, secara resmi ya. Kalau perseorangan, banyak kita tidak jawab. Tidak, khawatir dia bukan orang yang berkompeten, artinya bukan benar-benar panitia kayak begitu. Ya, lagi pula biar tidak terlalu banyak yang harus diurus ya. Jadi memang membuat sebuah mekanisme SOP baru dari teman-teman TFPKD. Kalau ada yang ingin dikonsultasikan, kalau ada yang ingin didiskusikan macamnya, harus lewat jalur resmi gitu ya. Ya, karena juga kita dari awal sudah berharap bahwa sepanjang masih bisa dikonsultasikan ke Sub TFPKD di kecamatan masing-masing, silakan konsultasikan di sana. Kalau memang di sana sudah tidak bisa diatasi dan ada jawaban yang buntu untuk menemukan solusi, silakan ke Bangkalan. Tahapan bawah di Bangkalan ini adalah ketika sudah tidak bisa diselesaikan di bawah gitu ya. Siap, betul. Dinda, ini kan diakui atau tidak dan sudah banyak dirasakan oleh masyarakat bagaimana situasi tahapan Pilkada serentak ini di beberapa tempat kan panas gitu ya, sampai akhir kemarin dan macamnya. Urusan persoalan kalau tidak salah hanya urusan pelipatan surat suara pun menjadi ramai dan lain sebagainya. Antisipasi yang dilakukan oleh teman-teman TFPKD yang untuk mengantisipasi agar apa yang sudah terjadi di bulan puasa dan sebelum bulan puasa ini tidak terjadi, apa saja kira-kira Pak? Jadi dari awal Kang Daliman kita selalu menekankan bahwa mohon tunduk terhadap aturan yang ada, kira-kira begitu kan. Walaupun tunduk terhadap aturan yang ada ini agar kita ini sama-sama terbuka kan, kira-kira begitu kan. Kita selalu menyampaikan kepada teman-teman TFPKD agar TFPKD juga menyampaikan kepada P2KD desa masing-masing akan melaksanakan Pilkades. Jadi beberapa tahapan-tahapan yang memang itu krusial, kira-kira begitu kan, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kita selalu berharap bahwa libatkan saksi dari masing-masing calon. Karena dalam proses bentuk pencacahannya saja sudah kita mewanti-wanti agar melibatkan, dari masing-masing calon agar tahu bahwa memang benar-benar bahwa orang yang mau dimasukkan DPT itu adalah memang sesuai aturan yang ada. Gitu kan? Jadi kalau sebetulnya mau mengikuti aturan yang ada, karena memang penyempitan ruang celah yang bisa dipermainkan itu sudah mulai agak ditutup ya, karena dulu sempat kita bicara, tapi kayaknya di lapangan yang terjadi itu justru lebih besar syahwatnya, ada mungkin tidak melibatkan dan yang sehingga memicu gejolak dan yang lain-lain. Sampai hari ini kalau yang saya sempat dapatkan informasi, ada beberapa tempat sebetulnya yang masih belum clear gitu ya antara para pihak yang mencalonkan diri dengan pihak yang lain, meskipun itu ada juga yang memaksakan untuk diteruskan. Yang saya dengar informasi itu ada di beberapa tempat yang ada di catatan TFPKD. Sebetulnya dari 149 ini apakah semuanya lanjut, apa ada yang dipending atau ya gimana? Jadi begini Kang Daliman, memang dari awal ada 149 desa gitu kan. Nah, cuman menurut informasi dan di internal kita ternyata ada beberapa desa yang kayaknya tidak lanjut ya. Itu keputusan ya? Itu ketidaklanjut ini adalah memang ini adalah menjadi kewenangan gitu kan. Kalau di Sub TFPKD ini sebenarnya berdasarkan pasal 5 di Perbup itu kan hanya melaporkan hasil temuan, memberikan pertimbangan kepada Pak Bupati. Dalam hal ini selaku kepala daerah.
urusan kepala daerah ini menganalisa dan lain sebagainya, akhirnya laporan kita itu dijadikan salah satu pertimbangannya untuk menunda dan tidak menunda, itu adalah sudah menjadi kewenangan mutlak dari kepala daerah dalam hal ini Pak PLT Bupati. Informasi yang saya dapat kemarin bahwa ada desa gitu kan, ada desa yang tertunda melalui kebijakan keputusan Bupati, dalam kebijakan Pak Bupati. Entah itu kebijakannya itu dituangkan di dalam SK atau tidak, saya tidak tahu, karena itu bukan anak kita untuk membaca surat itu. Entah surat, kalau misalnya kebijakan tertunda itu melalui SK atau tidak, itu semuanya adalah daerah yang lebih paham. Seingat Dinda Fahri, dan mungkin ini bukan sesuatu yang sulit untuk diingat, yang direkomendasikan dan yang direkomendasikan dan diberikan pertimbangan dengan berbagai macam pertimbangan, apakah itu dari aparat keamanan atau dari kajian dari teman-teman TPKD, yang diberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan penundaan dan apa ya, di penundaan itu ada berapa tempat, berapa desa? Jadi kita rekomendasi itu tidak semua kapasitas dalam penundaan kan dari karena memang di dalam beberapa tahapan-tahapan itu ada laporan dan lain sebagainya. Dari laporan dan lain sebagainya kita mediasi, karena di mediasi itu akhirnya tidak tercapai dan lain sebagainya, walaupun kadang mediasinya terpisah, akhirnya dari proses-proses itu kita sampaikan kepada Pak PLT, kan, dari laporan itu kan, misalnya ada proses bahwa administrasi dianggap tidak sah dan lain sebagainya, kita laporkan semua gitu kan, agar entah oleh Pak PLT itu akhirnya menjadi, karena ini sudah menjadi kewenangan, agar oleh Pak PLT diteruskan, karena itu amanatnya, perbuknya begitu. Nah, ada sekitar 6 atau 8 saya lupa lah, 6 sampai 8 ya rekomendasi gitu, yang diberikan kepada Pak LT. Terserah Pak LT mau mengolah apakah itu mau ditunda atau bagaimana dan lain sebagainya, itu menjadi bagian kewenangan dari Pak PLT. Iya betul. Nah, pelaksanaan pilkada serentak ini saya melihatnya tidak hanya harus berlandaskan aturan administratif menurut saya, karena di tempat-tempat tertentu, meskipun dianggap secara administratif itu dianggap bisa gitu masuk atau tidak, yang lebih penting itu kalau melihat dari keadaan yang sudah dari tahapan awal sampai sekarang, itu yang lebih penting untuk diantisipasi itu adalah faktor kajian keamanan. Apakah teman-teman TPKD itu pernah melakukan koordinasi dalam konteks kajian keamanan dari pihak keamanan untuk bisa merekomendasikan bahwa daerah ini minta begini karena kerawanan dan macamnya, itu menurut saya kan menjadi penting juga untuk diminta oleh TPKD. Jadi begini, dari awal sudah kita sampaikan untuk menentukan bahwa ini adalah titik hijau, titik kuning, titik merah, karena kita tidak punya keilmuan untuk menganalisa itu, adalah keamanan sudah menganalisa itu kan, dan ada teman-teman dari keamanan itu, oh ini titik merah, ada titik putih gitu kan, mestinya itu koordinasi dengan langsung Pak Bupati atau dengan TPKD? Nah, kalau Forkopimda kan di tas Forkopimda gitu kan, tapi teman-teman di bawah Kapolres sudah ada menyampaikan ketika pada waktu itu ada yang memberikan laporan keberatan, itu kita, Pak yang ini agak rawan, yang ini sudah disampaikan kepada kita gitu kan, cuman memang ini adalah bukan tugas mutlak kita gitu kan, karena kita adalah administratif gitu kan, yang bisa membaca bahwa di sini adalah rawan, di sini itu kan, karena teman-teman TPKD tidak bisa menjangkau seluruh desa gitu kan, di desa-desa tertentu itu. Pada akhirnya itu ketika ada semacam pemetaan gitu ya, ada pemetaan tingkat kerawanan dari desa tertentu dari ke desa yang lain, yang lebih tahu dan aman dan ngerti itu, yang lebih ngerti dan paham di tempat itu kan aparat keamanan. Selama ini rekomendasi dari keamanan, bahkan penundaan ini pun bukan ya, penundaan dari tanggal 3 ke tanggal 10 kan dari aparat keamanan. Adalah penundaan dari tanggal 3 ke 10 itu adalah bukan sebuah paksaan, tetapi adalah sebuah masukan dengan beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan adalah karena mendekati Lebaran Ketupat dan ada Maide dan lain sebagainya. Itu adalah yang disampaikan oleh di internal Forkopimda dalam hal ini, sehingga Kapolres dengan Pak PLT, sehingga Pak PLT harus membuatkan SK waktu dan hari yang berbeda, walaupun harinya tetap hari Rabu tapi tanggalnya berbeda. Itu kan bagian dari satu contoh menurut saya, Dinda, salah satu contoh bahwa pertimbangan aparat keamanan itu mutlak penting untuk diperhatikan. Betul. Tidak hanya dari aspek administrasi, meskipun kedua-duanya harus dikoordinasikan. Karena pertimbangan aspek keamanan
yang hari ini sudah jelas-jelas banyak loh orang yang menganggap rekaman kecolongan gitu ya, terjadi ini dan itu dan lain sebagainya. Dan meskipun ini bukan wilayah kewenangan dari TPKD, tapi secara tidak langsung Pemda, pemerintah daerah memberikan kewenangan pada TPKD untuk melaksanakan sebagai penyelenggara pilkada serentak kan gitu kan, sebangkalan pilkada serentak sebangkalan menjadi kesalahan kita juga ketika kalau secara administratif dianggap memenuhi, tapi dalam kajian keamanan itu tidak memungkinkan dilanjutkan, akan berpotensi dan macam itu. Menurut saya kalau ini dibiarkan berlanjut kekeh karena administrasinya bagus, ini kan juga menjadi andil terjadi kekisruhan yang tidak kita inginkan, Bunda. Jadi begini Kanda Aliman, kita dari awal bahwa insya Allah andaikan regulasi yang ada ini ya, terlepas regulasinya ini ada kekurangan dan kelebihan, kalau itu yang dipakai, insya Allah maka benih-benih ketidakpercayaan, benih-benih konflik yang awalnya berasal dari terprovokasi dan lain sebagainya, saya yakin pada waktu itu adalah kecil kemungkinan akan terjadi gitu kan. Cuman masalahnya adalah ketika hal bahwa ini ada secara administrasi terpenuhi semisal, tapi dianggap tidak terpenuhi, dan inilah yang akhirnya menjadi pemicu awal. Betul. Karena terjadi pemicu awal, maka memang bahwa bagaimana cara menganalisa bahwa dalam desa-desa tertentu yang seperti ini adalah harus ditafsirkan bahwa ini adalah kondusif atau tidak kondusif, kan begitu kan. Cuman memang tidak bisa semisal ada desa-desa tertentu seolah-olah direkayasa menjadi suatu hal yang seharusnya tidak kondusif untuk kepentingan tertentu, kan juga tidak bisa. Ya. Artinya penting untuk menjadi kajian lebih dalam lagi. Tidak sederhana yang saya tanyakan gitu. Betul. Adinda, dalam perjalanannya ada banyak orang anggapan di medsos dan yang lain ketika menyaksikan melihat produk-produk P2KD itu kayaknya lebih ada loh yang bilang kayak presiden saja P2KD ini mau semaunya sendiri gitu ya, menganggap semua sendiri, ini tidak dimasukkan, ini tidak diterima gara-gara ini di RS-arek dan semua itu merucut kepada kinerja dan kewenangan yang di P2KD. Lah, apa tanggapannya TP2KD terkait dengan urusan anggapan macam ini? Dari awal waktu saya sampaikan di podcast awal itu kan sudah kita sampaikan hal itu gitu kan. Memang apa yang akan terjadi itu monggo silakan, dan itu secara terbuka mungkin dan regulasi yang ada gitu kan. Mari kita sama-sama libatkan karena pintu terbuka dan ruangnya memang sudah harus dilibatkan gitu kan. Jadi dari awal gitu kan, apalagi sekarang ini kan sudah memasuki tahapan penyebaran undangan kan gitu. Penyebaran undangan. Dari proses DPS ke DPT baik dalam pencacahan misalnya, kita sudah menyampaikan libatkan calon atau masing-masing saksi dari calon itu gitu kan, agar tahu bahwa di rumah ini berapa jumlahnya siapa, akhirnya nanti untuk menuju DPT itu silahkan diparaf kan, kira-kira begitu kan. Kita sudah sampaikan itu. Nanti di dalam penyebaran undangannya pun juga sama juga silakan saksi dilibatkan ikut kepada rumah untuk mengantarkan undangan itu, karena memang di regulasinya itu diperbolehkan gitu kan. Sampai dalam pelipatan suara dan silahkan dilibatkan agar sama-sama clear dan sama-sama tahu dan tidak menjadi pemicu gitu ya, tidak menjadi pemicu dan juga tidak menjadi menduga-duga atau saling curiga dan kayak gitu. Tapi kalau memang dari awal didesain adalah mau ditutup-tutupi, ya wajar dong orang curiga. Makanya dari awal saya minta jangan sampai ada yang saling curiga, silahkan terbuka agar tidak dicurigai kan kayak begitu. Artinya apa yang dikatakan Dinda Fahri ini sebuah pesan keras gitu ya kepada P2KD, jangan main-main. Jangan main-main. Apalagi sekarang sudah masuk ke dalam tahapan penyebaran, DPS DPT sudah, pastinya itu sudah melalui aturan yang sudah ada gitu ya. Sudah ada. DPS dan DPT sudah ditandatangani oleh masing-masing saksi yang berkepentingan di situ. Maka dalam pelaksanaan dan penyebaran undangan pun juga tidak boleh tidak melibatkan. Kalau bisa silahkan libatkan ya begitu. Tetapi semisal ya kan sudah misal bahwa panitia akan menyebarkan kepada pemilih undangan, tapi dikasih tahu kepada masing-masing saksi dari calon atau ke calon,
gitu kan. Pada hari ini mau mengadakan undangan, misal mohon saksi dilibatkan, misal. Tapi kalau sudah disampaikan begitu dia tidak mau ikut dan lain sebagainya dengan alasan-alasan tertentu, panitia juga tidak disalahkan, gitu kan. Tetapi jangan sampai panitianya tertutup. Dinda sebelum menjadi anggota DTPKD kan pernah menjadi P2KD dulu. Yang saya ingat ya. Dan juga secara aktif melihat, memperhatikan, juga mengawasi serta mempelajari terkait perjalanan pilkades yang selama ini ada di Bangkalan. Salah satu cara dari calon yang punya kepentingan itu adalah tidak menyebarkan undangan. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Jadi yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk menyebarkan P2KD. Kalau ada model semacam itu, kalau kebetulan misalkan gitu ya, Dinda sendiri kan tahu bahwa biasanya P2KD itu adalah lebih banyak dikuasai oleh yang kuat di situ kan, gitu kan. Cara untuk bagaimana, meskipun di DPT semua ya, di DPS, di DPT berjalan sebagaimana yang Dinda jelaskan tadi, tapi dalam pelaksanaan penyebaran undangan justru ini tidak disebar. Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Jadi begini, dari awal kami di rapat sudah kita menekan kepada teman-teman di sertifikasi di kecamatan masing-masing bahwa silahkan DPT yang sudah disahkan itu ditempelkan di tempat-tempat umum agar diketahui oleh banyak orang siapa yang menjadi pemilih karena termasuk di dalam DPT, gitu kan. Karena dari proses ini undangan itu adalah yang akan dibuatkan undangan itu adalah orang yang tercatat nama di DPT itu, sehingga dari cara masing-masing saksi dari calon itu pasti mencatat dan pasti tahu orang-orangnya itu kan, begitu kan. Nah, lalu nanti undangan ini kan pasti pada hari ini ada sudah tahapan penyebaran undangan. Kenapa hari ini sudah harus dilakukan kan Daliman? Karena di dalam aturannya 1 hari, ya kan, selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan undangan ini harus tersebar. Berarti kalau bicara selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan, karena pelaksanaan hari Rabu tanggal 10, kalau 1 hari adalah Selasa. Kalau pelaksanaan dimulai saat enggak pukul 7 pagi, maka Selasa pukul 7 pagi undangan harus selesai semua. Khawatir nanti ada pembuatan berita acara, pembakaran sisa undangan dan lain sebagainya. Gini, menjawab pertanyaan kan Daliman, orang masuk di DPT tetapi ternyata tidak dapat undangan kan? Tidak dapat, ini ada 2. Sengaja memang tidak dibagi oleh panitia, bisa saja, atau ketelesut, atau memang mungkin dalam proses penyebarannya tidak ada orangnya di rumah itu, tetapi ada salah satu kepala keluarga mungkin dititipkan, karena saksi yakin bahwa orangnya ini ada, silakan dikasihkan, kan kira-kira begitu. Tapi oleh kepala keluarga dengan hal-hal lain, lupa dan lain sebagainya, tidak dikasihkan. Nah, di dalam regulasi yang ada kan Daliman, sepanjang orang itu masuk di DPT, maka boleh datang untuk melakukan hak pilihnya, melakukan pencoblosan dengan catatan membawa identitas yang sah. Salah satunya adalah KTP, KK, SIM, paspor. Jadi salah satu tidak harus semua. Jadi kalau memang ada orang yang sudah masuk di DPT tapi tidak punya undangan dengan alasan lain-lain tadi yang saya sebutkan, silahkan datang ke TPS atau tempat pemilihan itu, ya kan, dengan membawa identitas. Ada nanti panitia mencocokkan di DPT itu, karena nanti ya dalam waktu dekat kita akan mengirim tata tertib pemungutan suara dengan hal-hal lain agar ini nanti dibacakan oleh P2KD sebelum dimulai sekitar jam 7 atau setengah 7, biar dibacakan sehingga tahu, gitu kan. Karena memang untuk melakukan pencoblosan itu dianjurkan di dalam aturannya itu harus ada yang didahulukan dan harus ada yang belakangan. Yang didahulukan apa yang sudah tua dan lain sebagainya silakan didahulukan. Bagaimana nanti yang tidak punya undangan tapi punya identitas kita akan atur di dalam tata tertib itu, karena ini adalah menjadi bagian teknis yang harus dilakukan oleh teman-teman P2KD di tingkat desa masing-masing. Oke, ini jawaban tuntas pemirsa. Apa yang saya tanyakan tadi itu real dan pernah terjadi dulu kan? Bahkan itu pakai duit, dibeli. Artinya undangan itu dibeli agar orang itu tidak datang, bahkan dan seolah-olah orang yang tidak punya undangan itu tidak punya hak lagi untuk datang, kan gitu kan? Itu banyak terjadi di mana-mana sebelumnya, baik itu pemilu atau pilkades dulu.
Jadi hari ini penjelasan dari TPKD meskipun tidak memegang undangan, kalau sudah merasa dirinya terdaftar sebagai DPT, silakan hadir dengan membawa identitas. Catat pemirsa, catat itu ya. Jadi jangan sampai takut kalau memang undangannya tidak nyampe dan tidak dipegang, tidak mempunyai hak untuk nyoblos. Yang kedua terkait dengan masuk masalah ini. Kalau orangnya merasa dia masuk DPT, orangnya itu orang luar, bermukim di luar daerah, tapi dia tidak masuk di DPT. Dia datang membawa identitas ke sana, dan ini bisa juga menjadi pemicu karena bisa saja dia maksa untuk berhak nyoblos. Apa kira yang harus dilakukan? Jadi begini, karena memang di dalam aturannya itu ada yang boleh, ya kan, yang boleh melakukan hak politiknya untuk melakukan coblosan untuk memilih salah satu calon dari calon yang sudah ada di sana itu adalah yang masuk DPT. Jadi proses tahapannya kalau memang dia merasa tidak masuk DPT sebenarnya sebelumnya. Sebelum ada penetapan DPT kan kira-kira begitu kan, bisa melapor, bisa ditunjukkan dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya kan Daliman sebenarnya begini, bahwa DPT sudah ditetapkan. Apakah yang ada di dalam DPT itu semuanya wajib mencoblos? Tidak. Ya. Kalau memang sudah tidak memenuhi persyaratan, contohnya misalnya begini, pada waktu itu sudah ditetapkan menjadi masuk DPT, ya kan? Tapi sebelum pencoblosan meninggal, nah itu harus dibuatkan berita acara kan, awalnya DPT-nya sekian menjadi sekian. Kenapa? Dan ini harus sebelum pemilihan, sebelum pembukaan kotak suara dan lain sebagainya harus disampaikan. Karena ada meninggal, atau juga sudah ada berangkat ke Malaysia dan gitu kan. Karena kalau tidak begini nanti khawatir undangannya dipakai orang lain kan begitu maksudnya Daliman kan. Dari awal sudah saya sampaikan semuanya, mari kita terbuka, saksi kan pasti tahu lah, saksi pasti tahu orang ini siapa kan, pasti tahu gitu kan, karena orang dekat di situ. Artinya lebih tegasnya lagi, kalau tidak tercantum di DPT tidak boleh gitu ya, titik itu ya, tidak boleh. Dari ini teknis pelaksanaan, kembali sedikit ke urusan pelaksanaan ini secara umum. Diakui atau tidak, tingkat kemenyekaman situasi ini kan harus menjadi perhatian kita bersama. TPKD meskipun secara kewenangan adalah mempunyai kewenangan untuk secara di sisi administratif itu ya, tapi saya yakin semua teman-teman TPKD dan anggota TPKD itu mendengar, melihat, menyaksikan, bahkan sering mendapatkan pengaduan dari bawah terkait dengan urusan ini dan itu. Apa yang ingin disampaikan kepada aparat keamanan? Yang ini kan sisi aparat keamanan, Dinda ya. Untuk 4 hari ke depan. Kita ini selalu berharap bahwa kita sebenarnya butuh kerjasama. Butuh kerjasama. Mari masyarakat sadar diri, jangan sampai melakukan hal-hal atau tindakan yang sekiranya merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri kan begitu kan. Dalam konteks ini adalah jangan sampai anarkis kan kayak begitu kan. Dan juga selain itu kita memang berharap bahwa teman-teman keamanan bisa antisipasi dini berkaitan dengan hal ini. Tapi saya punya keyakinan kepada pihak keamanan, mulai dari kemarin kayaknya sudah ada penyebaran keamanan ke wilayah-wilayah tertentu gitu kan. Dengan konteks ini saya yakin ini adalah menjadi bagian niat itikat baik kita bersama untuk memperbaiki dan menjaga kondusivitas Bangkalan kan kayak begitu kan. Saya berharap sebenarnya semua pihak pada insan bahwa marilah kita sama-sama tahan diri, jangan sampai ada hal-hal yang mengarah kepada anarkis kan kayak begitu kan. Tidak pentingkah TPKD untuk memberikan masukan atau rekomendasi kepada pihak aparat keamanan, tidak hanya sekedar urusan masalah itu, tapi lebih menegaskan karena yang terjadi dalam tahapan Pilkades hari ini justru banyak korban karena sajam. Sajam ini sebetulnya semerengis, dan ini di samping memang ada budaya gitu ya, rengtisa itu untuk dalam 3 hari 4 hari seminggu ke depan apa tidak perlu dari TPKD sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pilkades di Bangkalan ini, dan juga tidak ada potensi korban lagi di lapangan, untuk merekomendasikan kepada aparat keamanan untuk bagaimana mensteril masalah ini. Jadi begini kan Daliman, berkaitan dengan apa sampaikan Kak Daliman, tanpa kita membuat edaran dan lain sebagainya bahwa itu sudah tidak boleh gitu kan. Tapi dalam rapat beberapa
minggu yang lalu sudah kita tegaskan dan sudah kita sampaikan di dalam forum bahwa maka sudah ada beberapa desa di kecamatan masing-masing sudah memasang bahwa stop kekerasan, tidak boleh bawa sajam dan lain sebagainya, sudah ada spanduk-spanduk itu. Itu dari aparat? Itu dari aparat. Itu sudah ada di beberapa kecamatan sudah disampaikan, dan ini adalah kerjasamanya antara teman-teman sub TPKD di kecamatan masing-masing gitu kan. Dan ini sudah disampaikan. Tetapi saya berharap bahwa ini adalah merupakan langkah awal. Tapi apakah dari langkah awal ini nanti akan ada tindakan misalnya kan? Sebelumnya memang tanpa ada himbauan pun karena tidak boleh, maka seharusnya ada tindakan kan begitu. Nah, ini mungkin ini adalah wilayah bagaimana caranya menelaah dan mengkaji sehingga ini tidak terjadi, sudah menjadi kewenangan keamanan kan kayak begitu kan. Dan ini saya yakin teman-teman keamanan pasti sudah membaca itu semua gitu kan. Oke. Melihat dari kejadian sebelumnya, baik itu yang masuk dalam tahapan pilkada macamnya, kita sering dihidangkan oleh sebuah video-video viral gitu ya, bahwa seolah-olah kehadiran aparat keamanan itu justru tidak dianggap oleh sebagian pihak dengan sajam-sajam yang dipakai, yang dipegang gitu. Artinya dalam konteks ini, ketika sudah ada banyak orang berkumpul, khususnya ketika dalam pelaksanaan, dan sajam itu dibiarkan bebas semacam itu, kalau sampai ada pemicu sedikit, karena ketika berkumpul itu pasti ya bisa kita bayangkan kalau ada sajam ini. Dan ini tidak, menurut saya penting untuk lebih dikhususkan agar pemahaman, kesadaran semacam apa yang tadi disampaikan Dinda itu, karena di lapangan yang terjadi semacam itu. Artinya walaupun disampaikan tidak sadar-sadar kayak begitu ya. Itu adalah karena memang ya kita sudah minta kepada panitia itu kan, daripada panitia bahwa apalagi di dalam pagar posisi capres, pertama tidak boleh pakai senjata tajam, membawa kan itu, karena memang ini sudah tidak boleh kan, tidak boleh bawa HP dan lain sebagainya kan, itu sudah kita sampaikan gitu kan. Tapi nanti kita akan pertegas dengan satu hal yang bersifat tertulis. Lalu berkaitan untuk melakukan lokalisir, apa yang disampaikan oleh Kanda Aliman tadi berkaitan dengan sajam dan lain, untuk melakukan lokalisir ini adalah menjadi kewenangan mutlak adalah teman-teman keamanan. Karena kalau kita teman-teman TPKD untuk melangkah ke sana sudah tidak mungkin karena sudah tidak punya kewenangan. Tapi saya punya keyakinan insya Allah dalam 2 hari, insya Allah hari Senin kita akan dapat dengan Forkopimda mungkin ya kan, karena seharusnya rapatnya kemarin tapi tertunda karena ada setidaknya Pak Kapolres. Insya Allah hari Senin kita akan dapat Pak PLT dengan Pak Kapolres akan menyampaikan secara garis besar sehingga Pak Kapolres bisa melakukan instruksi langsung kepada jajaran dan bawahannya yang akan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi di desa masing-masing, karena saya yakin perangkat intelnya sudah akan menyampaikan informasi-informasi berkaitan di desa-desa tertentu. Oke, Dinda, apa yang disampaikan yang penting lagi untuk disampaikan terkait dengan urusan sisa tahapan pilkada ini, agar betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama dan sekaligus menjadi titik fokus dari apa yang kita bahas hari ini, agar menjadi perhatian serius dari semua pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan pilkada serentak. Saya berharap bahwa memang ini kan bisa saja dari penyampaian undangan ini karena menjadi krusial kan, makanya kita tekankan bahwa hari Selasa pukul 7 itu harus selesai semua undangan gitu kan, sehingga di hari Selasa jam 7 sampai malam itu sudah tidak bekerja terlalu berat panitia kan, kayak begitu, dengan catatan semuanya harus selesai gitu kan. Lalu nanti proses di hari Rabu pagi itu semuanya kita terbuka, kotak sebelum pencoblosan harus dalam keadaan kosong dan lain sebagainya gitu kan. Lalu yang harus terpenting adalah ini kan kemungkinan akan tidak satu TPS Kanda Aliman, karena dalam konteks ini ya, dalam konteks masih COVID gitu kan, yang dicabutkan perkumpulannya gitu kan, tapi COVID-nya tetap gitu kan, aturannya dipusatkan begitu. Jadi di dalam aturannya bahwa surat suara itu harus ditandatangani kan kira-kira begitu oleh ketua panitia. Sangat tidak mungkin ketua panitia itu berjalan keliling ke TPS-TPS walaupun dalam satu lapangan untuk tanda tangan surat suara. Jadi memang semua saksi harus tahu bahwa nanti panitia sebelum pembukaan
pelaksanaan itu harus mengumumkan panitia itu, Pak, bahwa yang akan tanda tangan kertas suara di TPS ini si A dan si B, si C dan lain sebagainya, sehingga sudah tahu bahwa kalau nanti di TPS itu dalam penghitungannya bahwa bukan orang yang dimaksud tadi oleh ketua panitia yang tanda tangan, sehingga kita sudah dari awal tahu, oh itu tidak sah karena tanda tangan bukan yang ditunjuk, karena memang salah satu syarat sahnya surat suara itu kertas suara harus ditandatangani oleh ketua, gitu kan. Tetapi karena ini di TPS, maka ketua itu boleh mendelegasikan siapa yang tanda tangan, boleh anggota yang lain, gitu kan, boleh PPS atau KPPS yang ditunjuk, yang penting yang ditunjuk. Ya. Makanya nanti sebelum dimulai di TPS masing-masing itu panitia harus mengumumkan bahwa di TPS 1 yang tanda tangan kertas suara si A, di TPS 2 si B, sehingga tahu bahwa ketika diangkat suara kertas suara itu ternyata tanda tangannya bukan yang dimaksud, itu harus dari awal sudah dinyatakan tidak sah, gitu kan. Proses sahnya tidak sahnya surat suara kan sudah tahu semua kan, bahwa harus coblos satu gambar harus di dalam atau maksimal di kotak itu kan, gitu, semua sudah tahu, dan tidak boleh dicoret-coret dan lain sebagainya kan, gitu kan. Itu adalah yang harus, dan nanti memang saksi harus tanda tangan setelah penghitungan kan, begitu kan. Kalau saksi tidak tanda tangan perolehan suara tetap sah. Nanti walaupun saksi tidak tanda tangan harus tetap sah. Nanti panitia akan membuat berita acara bahwa tidak tanda tangan dengan alasan belah-belah dan lain sebagainya kan. Semua strategi sudah kita sampaikan. Cuman memang yang paling krusial dari kita tekankan undangan hari Selasa pukul 7 harus semuanya selesai, gitu kan. Silakan saat ini yang belum selesai yang belum mengidarkan masih ada waktu hari Senin kan, gitu kan. Makanya untuk pengidaran undangan itu biar cepat kan tidak harus jalan bersama, karena panitianya banyak, silakan dibagi panitianya juga diikuti saksi dari masing-masing calon agar tahu kira-kira begitu kan. Nanti buatkan berita acara bahwa undangan yang tersebar sekian, yang tidak tersebar sekian, silakan dihanguskan. Karena penghangusannya sudah diatur, disaksikan oleh muspika, jadi semuanya sudah tidak ada yang ditutup-tutup lah bagi kita. Itu pemirsa, titik tekannya di situ khusus terhadap teman-teman P2KD, segera selesaikan sampai batas akhir Selasa ya jam 7. Pastikan bahwa undangan itu sudah tersebar, dan juga menjadi catatan teman-teman masyarakat desa yang kebetulan besok ikut melakukan pilkada serentak, bagi yang belum mendapatkan undangan, entah itu karena tidak ada atau dan sebab yang lain, kalau dirinya merasa dan namanya tercatat sebagai DPT dalam pilkada itu, silakan hadir di waktu pencoblosan, karena nanti dengan membawa identitas, karena nanti akan ada pencocokan dari panitia apakah betul-betul tercatat sebagai DPT atau tidak, dan hak demokrasinya tidak akan dirampas oleh itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.